Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPS. Hari ini kita belajar KBM Daring sesi 3. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang turunan fungsi aljabar, tapi hari ini lebih ke aplikasinya. Jadi penggunaan turunan fungsi aljabar itu bisa dipakai untuk mencari hal-hal lain di dalam matematika. Materinya akan saya bagi menjadi 2 materi. Yang pertama akan menjelaskan fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Nanti yang kedua, materi kedua di tempat yang kedua. Nanti habis ini, setelah kamu selesai dengerin materi ini, terus ada latihan 5 soal, terus kamu kerjakan, kamu upload ke Google Classroom, sesuai tempatnya. Kalau udah selesai, baru kamu lihat materi kedua, penjelasannya, terus kamu kerjakan juga soalnya, terus kamu upload. Jadi, hari ini kita cuma ada 2 materi, dan latihannya masing-masing 5 soal. Oke, kita lanjut ke materinya, fungsi naik, fungsi turun. Oke, di gambar ini saya jelasin gambar fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kalau misalnya dia hasil turunannya itu positif, maka dia akan menjadi fungsi naik. Ini fungsi naik ke atas ya. Jadi kalau di gambar, dia posisinya nanti akan menjadi grafik seperti ini, naik dan turun. Naik dulu, terus nanti di posisi batasnya dia turun. Nah, yang ini juga sama, ada yang gambar seperti ini juga. Turun dulu, baru naik. Jadi, tergantung dari grafiknya. Nah, interval fungsi naik itu berarti dari mana? Berarti dari A sampai B batasnya. Sedangkan yang turun, karena proses turun, berarti interval untuk fungsi turun ada di B sampai C. Kalau yang gambar ini berarti fungsi turunnya, misalnya dari sini, dari A sampai B, sedangkan fungsi naiknya dari B sampai C. Oke. Berikutnya, fungsi naik sesuai dengan gambar tadi. Jadi grafik fungsi fx itu naik jika nilai turunan pertamanya adalah positif. Jadi fx tersebut kita turunkan. Kemudian kalau misalnya dimasukkan x hasilnya positif, berarti dia adalah fungsi naik. Ada di interval tersebut. Tapi kalau misalnya hasil turunan dari fx-nya kan, misalnya punya x, x-nya ada salah satu x dimasukkan terus hasilnya negatif, berarti di daerah itu fungsi turun. Untuk contohnya, kita lihat contoh berikut ya. Ini kita ambil contoh yang pangkat 2. X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Hasil turunannya adalah 2X dikurang 2. Ya. Terus kita cari titiknya. Dengan cara titiknya itu harus kita buat sama dengan 0. Kita buat di sini sama dengan 0, 2X min 2 sama dengan 0. Maka kita dapat X-nya sama dengan 1. Nah, terus kan X-nya 1 itu berarti kalau saya buat garis bilangan, ya kan? Di sini ada angka 1. Gitu. Nah, kita akan menguji apakah ini naik sebelah sini atau turun. Ini juga sama, sebelah sini naik atau turun. Nah, cara mengujinya tadi kita ambil salah satunya dulu. Misalnya X lebih kecil dari 1, sebelah kiri berarti sebelah sini kan. Sebelah sini. Kira-kira gimana? Ambil dulu satu angka, terserah berapa aja, pokoknya kurang dari 1. Misalnya sambil 0. Masukin 0 itu ke persamaan ini yang tadi hasil turunan. Sini, ya, masukin ke sini ke hasil turunan tadi. 2 kali 0 dikurangi 2, berarti hasilnya min 2. Oh, min 2 itu negatif, ya kan? Lebih kecil dari 0. Berarti ini adalah fungsi turun, ya kan? Fungsi turun berarti ada di daerah ini nih, di daerah ini fungsi turun. Di daerah dari sini sampai sini. Berarti dari 1 ke kiri itu adalah fungsi turun. Jadi gambarnya mungkin kemungkinan seperti ini nih. Turun gitu kan. Nah, kemudian yang lebih besar dari 1, bisa kita ambil X-nya adalah 2, dimasukkan ke sini lagi, ke hasil turunan pertama, maka didapat angka 2. 2 itu kan lebih besar dari 0, berarti dia adalah fungsi naik. Berarti kemungkinan gambarnya adalah seperti ini. Dibatasi oleh angka 1 di sini, ya. Berarti dari sini ke sini adalah fungsi turun, dari 1 ke kanan adalah fungsi naik. Berarti bisa kita katakan fungsi naik adalah X lebih besar dari 1,
fungsi turunnya adalah X kurang dari 1 intervalnya. Sekarang kita coba lihat untuk yang pangkat 3. Contoh berikutnya. Nah, contohnya ini. X pangkat 3 plus 3/2 X pangkat 2 dikurang 6X dikurangi 1. Hasilnya bagaimana? Nah, berarti kita turunin dulu. 3X pangkat 2 plus 3X min 6. Hasil turunannya. Kemudian, ini kita buat sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0, kita sederhanakan. 3-nya bisa dikeluarin. Sehingga sisanya ini. Kita faktorkan hasilnya ini. Berarti kita dapat X min 2 dan X sama dengan 1. Kalau kita buat garis bilangan, di sini kan min 2. Di sini 1. Berarti ini jadi terbagi 3 bagian ya. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ada 3 bagian di sini. Nah, bagian-bagian ini akan kita cari. Misal kita ambil dari X lebih besar dari 1. Ya kan? X lebih besar dari 1 sebelah sini nih. Sebelah sini daerah positif apa negatif? Dari sini ke sini. Nah, apakah fungsi naik atau fungsi turun? Kita cek misalnya di sebelah kanannya 1 kita ambil angkanya misalnya 2. 2 masukin ke sini. Ke sini aja yang terakhir. Masukin 2 ke sini. 2 tambah 2, 4. 2 dikurang 1, 1. 4 kali 1 berarti 4. Berarti dia daerah positif kan hasilnya. Berarti kalau positif hasilnya berarti dia fungsi naik. Nah, sekarang misalnya antara min 2 sampai antara min 2 sampai 1. Ini kira-kira hasilnya apa, ya kan? Kita apa namanya? Kita cek salah satu antara min 2 sampai 1. Kamu mau ambil angka berapa? Misalnya, oh di sini ada angka min 1 nih kan sebelah sini. Saya ambil angka min 1. Ya udah, ambil angka min 1, masukin ke sini lagi. Min 1 tambah 2 itu 1. Min 1 dikurangi 1 itu min 2. 1 kali min 2 itu adalah min 2. Oh, berarti daerah sini daerah negatif. Berarti kalau daerah negatif adalah fungsi turun. Nah, sekarang sebelah kirinya min 2. Sebelah kiri yang min 2, misalnya kita mau ambil angka berapa? Saya mau ambil angka di sini min 3. Nah, sebelah kirinya min 2 itu min 3 ya, boleh. Nah, min 3 masukin ke sini. Min 3 tambah 2, min 1. Min 3 dikurangi 1, min 4. Min 1 kali min 4 itu adalah 4. Oh, berarti dia daerahnya daerah plus. Ya kan? Daerah plus ada berarti dia adalah fungsi naik. Nah, jadi bisa kita pastikan fungsi naik itu ada di antara X kurang dari 2 atau X lebih besar dari 1. Sedangkan fungsi turun ada di antara min 2 sampai 1. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Berikutnya, setelah kita ngerti fungsi naik, fungsi turun, ada namanya stasioner. Oke, titik stasioner dan nilai ekstrim itu apa sih? Titik stasioner itu di mana titiknya itu tidak dapat tidak naik, tidak turun. Kalau tadi kita lihat gambarnya, nih ya, ada kan titiknya yang tidak naik, tidak turun? Nih, B. B itu posisi tengah-tengah. Dia itu tidak posisi sedang naik atau sedang turun. Ya, B ini namanya titik stasioner. Nah, jadi untuk menentukannya sama kayak tadi nyari fungsi naik, fungsi turun. Buat dulu turunannya sama dengan 0. Setelah itu, kita hasil yang tadi X itu adalah titik stasioner. Sedangkan nilai stasionernya harus disubstitusi ke persamaan awal. Sehingga koordinat titik stasionernya atau titik ekstrimnya adalah C, FC. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita pakai contoh yang tadi juga. Sama. Oh ya, sebelumnya, jenis-jenis titik stasioner ada 3, yaitu kalau misalnya dia awalnya naik terus turun, maka dia adalah nilai maksimum. Tapi kalau misalnya di awalnya turun terus naik, berarti dia adalah nilai minimum. Tapi kalau dia misalnya turun dan turun lagi, atau dia naik dan naik lagi, berarti dia adalah titik belok. Nih, kalau kita lihat gambar tadi, ini, yang ini
atas sini, paling atas sini, karena dia naik terus turun, berarti ini yang paling atas ini adalah nilai maksimum. Sedangkan dia yang awalnya turun terus baru naik, berarti yang di sini adalah nilai minimum. Itu maksudnya. Nah, kalau misalnya dia naik dan naik terus atau dia turun dan turun terus tidak bergantian, maka dia adalah titik belok atau kalau nilainya nilai belok. Ya. Contoh, misalnya X pangkat 2 min 2X min 3 sama kayak tadi ya. Turunnya X 2X min 2. Terus hasil X 1 kan. Tadi kita sudah dapat X kurang dari 1 itu adalah fungsi turun, sedangkan X lebih besar dari 1 adalah fungsi naik. Nah, berarti dia pasti itu nilai minimum. Nah, mau dapat nilai minimumnya di mana? Masukin angka 1 ini yang tadi dapat dari, ini kan namanya titik stasioner ini. Ini namanya titik stasioner. Ya, titik stasioner. Oke, bentar. Nah, ini namanya titik stasioner. Kita tulis ini dulu. Namanya titik stasioner ya. Jadi X1 ini titik stasioner. Nah, nilai stasionernya di mana? Nilainya itu ini namanya nilai stasioner. Min 4 itu nilai stasioner. Nih. Nah, jadi karena dia turun terus naik, di mana di sini ada angka 1 ya kan di sini. Nah, di sini tuh nah, di sini adalah angka 1. 1 komanya yang belum ada pasangan ini adalah titik ekstrim. Nah, 1 koma berapa? Nah, karena dia fungsinya turun dan langsung fungsi naik di antara angka 1 itu, berarti dia masuknya adalah nilai minimum. Ini adalah nilai minimum. Nah, nilainya berapa? Kita substitusi angka 1 ke persamaan awal. Yang ini ya, bukan ke yang turunan yang ini. Masukin 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3. Hasilnya adalah min 4. Min 4 itu adalah nilai stasioner. Tapi karena kita udah tahu kalau ini arusnya adalah turun terus naik, berarti ini adalah punyanya nilai minimum. Jadi maka koordinat titik ekstrimnya, kalau tanya koordinat titik ekstrim yang minimum, berarti jawabannya adalah 1, min 4. Ya, sorry, sini harus min 4. 1, min 4. Oke. Mudah-mudahan mengerti. Contoh berikutnya sekarang yang pangkat 3. Bedanya pangkat 2 dengan pangkat 3 apa? Bedanya pangkat 2 dengan pangkat 3, kalau pangkat 2 itu X-nya pasti dapat 1, tapi nanti kalau X pangkat 3 dapat X-nya 2. Nih, ya kan? Dapat X-nya 2. Oke. Sekarang kita yang pangkat 3 turunan sama ya, kayak contoh yang tadi. Dapatlah X-nya. Nah, ini dapat ya. Ini namanya adalah titik stasioner kayak tadi ya. Titik stasioner. Nah, sekarang kita cek dulu fungsi naik fungsi turunnya. Kayak yang tadi udah diomongin ya kan di soal sebelumnya. Ya, di sini kan dia plus ya, berarti fungsi naik, di sini minus fungsi turun, di sini plus fungsi naik. Nah, berarti titik stasioner ini punya dua nilai, ya kan? Punya 2 nilai. Di sini di min 2 dia nilainya maksimum atau minimum. Di 1 juga sama, maksimum atau minimum. Nah, kita cek aja. Ini kan plus berarti fungsi naik dong, fungsi naik, ya kan? Saya ganti warnanya dulu. Oke. Ini kan plus ya, berarti naik nih. Set, udah nyampe min 2, terus dia fungsi turun. Nanti di AB1 dia naik lagi. Nah, berarti si 2 ini adalah posisinya adalah nilai maksimum, sedangkan 1 ini posisinya adalah nilai minimum.
Nah, sorry, min 2-nya adalah titik, maksimum, satunya adalah titik minimum. Nah, kalau mau dapat nilainya berarti kita substitusi ke, apa namanya, ke ini ya, ke F, yang awal ini substitusi. Min 2 kita substitusi ke atas yang ini ya, hasilnya dapat 9. Berarti, eee titik ekstrim maksimumnya min 2,9. Nah, yang satu kita masukin juga dapatlah min 9/2 atau min 4,5. Berarti titik ekstrim minimumnya 1,-9/2. Jadi kalau ditanya titik ekstrim berarti jawabannya harus koordinat, pasangan koordinat. Ya, kalau dia ditanya nilai maksimum aja, kalau untuk kasus ini berarti nilai maksimum yang ini ya, yang 9. Kalau nilai minimumnya yang min 4,5. Sedangkan kalau min 2 sama 1 itulah titik ya, titik balik. Titik baliknya bisa maksimum, bisa minimum. Kalau titik balik maksimum, berarti X sama dengan min 2, titik balik minimum X sama dengan 1. Nah, berikutnya, latihan 5 soal. Silakan dikerjakan, habis itu nanti jawabannya di-upload ke Google Classroom. Uploadnya dari sesi 3, latihan 1 ya. Jangan sampai salah tempat. Ini soalnya ada 5. Oke. Soal nomor 1, ini. Gampang ya, contohnya ada yang kayak tadi, silakan dikerjakan. Soalnya tulis dulu boleh atau di screenshot boleh. Silakan ditulis atau di screenshot soalnya. Soal nomor 2 juga sama, masih mudah ya. Ikutannya petunjuknya kayak contoh yang tadi sudah diberikan. Waktunya ingat jangan lama-lama. Kalau bisa sebelum jam 9 harus sudah di-upload jawabannya. Soal nomor 3 sama bisa lihat dari contohnya. Soal nomor 4, ingat titik belok yang tadi saya omongin di atas. Oke, soal nomor 5, soal terakhir di materi 1 ini. Silakan kalian kerjakan. Batas waktunya pokoknya sebelum jam 9 harus sudah selesai, biar habis itu kalian bisa melihat materi 2 dan ngerjain juga, latihan yang kedua, biar nanti nggak tumpuk kegiatan ya, tumpuk tugas. Oke, setelah ini silakan kalau udah selesai dikerjakan, di-upload jawabannya di Google Classroom. Habis ini kita akan belajar, materi kedua, oke?